Padahal tantangan yang paling besar saat ini, disadari ataupun tidak oleh anak bangsa, pada saat ini negara atau bangsa Indonesia ini sedang menghadapi kerusakannya nilai Pancasila yang sengaja terorganisir oleh orang-orang yang ingin merubah NKRI yang asalnya negara kesatuan Republik Indonesia ingin menjadi negara khilafah Rafidhah Islamiyah. Kita tahu Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau pernah mengatakan begini, laula murabbi ma'araftu rabbi, yang artinya kalau bukan karena guru, kalau bukan karena seorang pendidik, maka aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku, maka aku tidak akan pernah tahu siapa Al-Khaliq yang menciptakan makhluk semesta alam ini. Para hadirin, para jamaah, para netizen yang saya muliakan, di Pondok Pesantren Unik kita punya guru yang selalu mengajarkan kita, mengajarkan para santri tentang agama dan pentingnya mempunyai hubbul watan dan pentingnya memiliki jiwa nasionalis. Maka ketika ada orang yang kemudian melihat pendidikan pesantren Unik yang katanya berkamuflase dengan NKRI, ini adalah orang-orang yang justru akan menjadi perusak negara kesatuan Republik Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka gak usah heran ketika di pesantren Unik dididik para santrinya dengan wawasan kebangsaan, disampaikan sejarah-sejarah tentang ke-NU-an, sejarah-sejarah ketika kemerdekaan. Maka ketika ada orang-orang yang berusaha ingin merusak sejarah yang aslinya, maka kita lawan. Begitu. Dan itu menjadi pendidikan yang fundamental di pesantren Unik. Bagaimana tidak, cara beliau untuk mendidik para santri agar supaya nanti keluar dari pesantren memiliki jiwa yang agamis dan nasionalis, maka beliau wajibkan pendidikan di pesantren untuk upacara setiap hari Senin. Dan ini bukan hanya sekedar simbolis yang sampai dini hari bisa dicek, bisa kita cek adakah di dunia pesantren yang pendidikannya non formal atau bisa jadi yang formal, yang istiqomah setiap hari Senin mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini kalau berbicara seperti ini banyak kejadian sebenarnya. Maka seperti yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, pesantren Unik, kenapa ada Unik Nusantara Pancasila, kemudian di dalamnya penuh dengan atribut atau simbol-simbol kenegaraan, simbol-simbol nasionalisme. Jangan salah paham, ini adalah bentuk pengaplikasian pesantren Unik yang didirikan oleh Abu Yamamah Ghufran sejak tahun 99 sampai dini hari, bahwa Unik adalah pesantren yang mencetak anak bangsa agamis dan nasionalis. Sekarang banyak orang yang kemudian kelojotan, seakan-akan pendidikan yang di dalamnya ada bau-bau nasionalis, ada NKRI, Pancasila, ini jadi bahan olo-oloan. Orang-orang, wah sok pribumi, sok Pancasilais. Padahal tantangan yang paling besar saat ini, disadari ataupun tidak oleh anak bangsa, pada saat ini negara atau bangsa Indonesia ini sedang menghadapi kerusakannya nilai Pancasila yang sengaja terorganisir oleh orang-orang yang ingin merubah NKRI yang asalnya negara kesatuan Republik Indonesia ingin menjadi negara khilafah Rafidhah Islamiyah. Kok bisa? Bukti
Media sosial ini sekarang sudah publik. Ada kelompok lembaga yang berafiliasi dengan Zionis, wallahu a'lam. Kan begitu. Bahkan hebatnya lagi, lembaga yang berafiliasi itu adalah lembaga yang mengatasnamakan agama Islam. Na'udzubillahi min. Cek son. Makanya, nah ini Masya Allah, sekarang orang yang benar-benar sadar, kalau benar-benar peduli tentang keutuhan Nusantara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya sering katakan Pancasila itu tidak akan pernah hilang. Yang justru yang ingin dihilangkan oleh mereka perlahan, step by step, adalah nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Bukti kemarin kenapa kita bertanya kepada Profesor Hadi, apa sih problem yang paling fundamental pada saat ini, yang seakan-akan kita ini orang pribumi tapi masih kalah dengan orang-orang pendatang? Beliau menyampaikan ada dua faktor yang paling fundamental. Satu, kekurang percayaan dirinya terhadap bangsanya ini, karena ini sudah puluhan tahun, ratusan tahun kena doktrin dari orang-orang yang menganggap pribumi ini adalah kasta terendah. Nah ini kan kalau kita berbicara seperti ini, kadang-kadang ada orang, wah sok tahu tentang masalah NKRI, makanya kadang-kadang orang itu main ke sini. Dan hebatnya lagi Gus Ilyas, ini kadang-kadang dengan semaraknya pesantren unik yang sangat luar biasa, jadi ada orang-orang yang memang ingin sengaja mengambil kesempatan untuk supaya rame, viral. Unik ini sebelum viralkan itu udah viral dulu, cuman karena sekarang ini zaman digital, orang-orang baru tahu. Dan kalau pesantren unik ini berkamuflase dengan NKRI, tidak mungkin. Sebelum ada YouTube, sebelum rame-ramenya media mainstream dan lain sebagainya, kita ini sudah dibekali oleh Abu Yamam Magufran. Para santri di sini, kalau masuk kelas diniyah saja itu diwajibkan menggunakan atribut merah putih. Contohnya nih, ini bukan sekarang saja. Pin Pancasila, merah putih itu bukan sekarang saja. Itu dari dulu. Makanya sampai kapanpun, seperti yang disampaikan oleh guru kita tidak akan pernah mundur untuk meluruskan sejarah, karena pelurusan sejarah ini hak, ini adalah kewajiban kita. Apalagi yang membelokkannya ini sudah nampak jelas, si A, si B, si C. Gak usah begitu. NU, muassis NU, kemarin itu ada telepon salah satu dari Zuriyah Muassis yang di Surabaya, Gus Asrul. Beliau mau mengisi tentang wawasan kebangsaan dan peradaban Nusantara serta sejarahnya Nahdlatul Ulama. Beliau telepon sama Abu Ya, saya mau ngisi di Jogja, tema acaranya begini. Beliau sampaikan, kata Abu Ya, bongkar sampai ke akar-akarnya, biar orang-orang yang sudah merubah sejarah dari muasisnya yang asli biar malu. Dan ini perlu ketegasan. Dan hebatnya lagi, sudah tahu salah, karena karakter dan sifatnya mereka itu gak bisa untuk legowo minta maaf, apalagi mengklarifikasi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja. Ingat, kita dididik sampai sedemikian rupa. Gus Ilyas, Ustadz Abdul Mujib dididik oleh Abu Yamam Magufran. Bayangkan. Maka kita bersyukur, walaupun ada orang yang sampai dini hari masih mencelek pemikirannya, gak apa, karena dengan perjalanan waktu saya yakin dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu selamanya tidak akan pernah berbohong, tidak pernah berbohong dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Ingat, fuad bukan basar, fuad. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.